Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Ustadz Ilyas di mata pelajaran PKN. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Semoga semua tetap diberi kesehatan yang barokah ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah Ustadz sampaikan pada minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya. Seperti yang Ustadz sampaikan pada awal pembelajaran kemarin, bahwa di bab 1 ini kita akan belajar 4 poin. Dan di pertemuan kemarin Ustadz sudah menjelaskan 2 poin, poin A dan poin B. Nah, pada hari ini Ustadz akan menyampaikan poin-poin yang berikutnya dan kemudian nanti insya Allah juga akan Ustadz lanjutkan pada bab kedua, pada sebagian bab kedua. Ya, di poin C ini ada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ya, jadi apa yang bisa kita ambil nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Ya, yang pertama itu dari silanya ya. Dari silanya yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Tentu kita sebagai bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang selalu taat dalam beragama. Kita selalu melaksanakan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan alhamdulillah kita di sini juga semuanya telah melaksanakan nilai yang ada pada sila pertama tersebut. Ya, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia itu banyak ragamnya dan termasuk dalam keberagaman agama di Indonesia juga ada beberapa agama yang telah dianggap sah sebagai agama di Indonesia. Kemudian ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian nilai persatuan Indonesia. Ada juga nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai persatuan Indonesia mungkin anak-anak insya Allah sudah tidak asing lagi ya. Seperti yang sudah Ustadz sampaikan bahwa Indonesia ini masyarakatnya sangat beragam, mulai dari suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, kemudian warna kulit dan lain-lain. Akan tetapi kita disatukan dalam wadah yang bernama Indonesia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila-sila dalam Pancasila. Jadi nanti nilai-nilai apa saja yang bisa kita ambil, ya intinya bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, kemudian di sini tetap mengedepankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian poin D, meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Ya, itu adalah poin D. Ya, itu ada patriotis, komitmen, nasionalis, tanggung jawab, pantang menyerah. Ya, seperti kita tahu ya, para tokoh, para pejuang bangsa pada zaman dahulu telah berjuang hingga mati-matian untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, keutuhan bangsa Indonesia. Ya, kita harus bisa meneladani semua yang telah beliau-beliau lakukan, meneladani semangat para pendiri negara, para tokoh-tokoh pada zaman dahulu, seperti contohnya patriotis. Ya, patriotis, kita harus menjadi bangsa yang patriotis
membela pada bangsa, nusa dan bangsa. Tidak jauh berbeda dengan nasionalis, sama. Kemudian kita juga harus tanggung jawab, ya. Di sini kita saat ini memang masih sebagai siswa, khususnya anak-anak masih sebagai siswa. Ya mungkin tanggung jawabnya ya barangkali nanti ada mungkin ya tugas atau mungkin diberi tanggung jawab dari orang lain, ya anak-anak bisa berusaha untuk bertanggung jawab atas apa yang diemban tersebut. Kemudian juga pantang menyerah, kemudian juga komitmen. Ya, seperti itu tadi ya, insya Allah untuk pemaparan poin C dan poin D. Untuk lebih lengkapnya nanti ya anak-anak bisa membaca sendiri di buku yang udah dibagikan dari sekolah. Insya Allah di situ materinya juga lumayan lengkap. Kemudian yang saat ini sudah masuk pada bab 2. Bab 2, peran norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Ya, ini pada bab 2 kita juga sama akan mempelajari 4 poin. Yang pertama, norma dalam masyarakat, kemudian pelanggaran norma, kemudian arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, dan juga pelaksanaan norma. Ya, apa itu norma dan bagaimana nanti pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, atau bagaimana sih norma itu? Ya, itu akan dibahas pada bab 2 ini. 1. Hakikat dan tujuan norma. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Norma bertujuan untuk mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Ya, intinya itu norma itu ibarat sebuah aturan yang ada di dalam masyarakat yang acuannya atau ya yang menjadi patokan itu ya pantas atau tidak pantasnya hal yang dilakukan oleh individu atau seseorang. Jadi seseorang saat melakukan sesuatu hal, misalnya apa itu di dalam masyarakat itu pantas enggak untuk dilakukan. Ya seperti itu, kejadian hal-hal seperti itu diatur oleh norma yang ada dalam masyarakat. Jadi intinya norma ya bisa dibilang seperti ya sebuah aturan yang mungkin bisa saja itu tidak tertulis ya, aturan yang mungkin tidak tertulis yang ada di dalam masyarakat. Norma. Ciri-ciri norma itu yaitu hasil kesepakatan bersama, tertulis dan tidak tertulis, adanya sanksi, kemudian bersifat dinamis. Klasifikasi norma, ada norma berdasarkan sumbernya, norma berdasarkan daya pengikatnya, dan juga norma berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sumbernya apa saja, berdasarkan daya pengikatnya apa saja, berdasarkan bentuknya apa saja. Berdasarkan sumbernya ada norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, dan juga norma kesopanan. Berdasarkan tingkatnya ada cara, tata kelakuan, kebiasaan, dan juga adat istiadat. Dan yang ini berdasarkan bentuknya yaitu ada norma tertulis dan tidak tertulis. Kesimpulan, norma ya, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ada berdasarkan sumber, berdasarkan daya pengikat, dan juga berdasarkan bentuknya. Ini ya, bisa anak-anak lihat. Ya, mungkin pembelajaran PKN pada hari ini insya Allah seperti itu dulu. Untuk yang lebih lanjutnya insya Allah akan Ustadz sampaikan atau Ustadz lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apabila ada banyak kurang, banyak salahnya,
Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.